Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tadi sudah memilih judul 3D. 3D, dipanggil, dipilih, diutus. Itu 3D, dipanggil, dipilih, diutus. Pertama, dipanggil, dipilih, diutus itu adalah otoritas Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena asal-usul kita, bukan karena kecerdasan atau kebaikan kita. Itu otoritas Tuhan. Panggilan, pilihan, pengutusan karena Tuhan, bukan karena kehebatan, kebaikan kita. Saudara, nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita mau cermati di Alkitab, kita akan menemukan fakta ini, bahwa yang dipanggil, baik itu Petrus, Yohanes, bahkan Yudas Iskariot misalnya, itu bukan orang-orang yang suci, orang baik, orang hebat, bukan. Itu orang-orang biasa yang nanti direngkuh untuk dipanggil, dipilih, diutus. Ada yang berhasil, ada yang mbalelo atau tidak berhasil. Tergantung sikap kita menanggapi panggilan itu. Itu. Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pertama yang penting, saudara, Tuhan itu inisiatornya, bukan kita. Yang membuat inisiatif orang itu selamat, itu adalah Tuhan, bukan kita. Memang kita bersikap mau menanggapi atau tidak. Tapi catatan awal, Tuhan inisiatornya itu penting supaya kita tidak salah fokus. Fokusnya lalu ke diri, lalu merasa dirinya hebat. Tidak. Saya pendeta, saudara. Dan saya sadar saya bukan anak pendeta, bahkan saya tidak dari keluarga Kristen kecuali bapak saya. Tapi Tuhan yang menjadi inisiator utama, maka dipanggillah orang ini, diriku misalnya. Seorang anggota majelis GKJ Purworejo dari kelompok Cornelius Utara, itu namanya Bapak Suranto. Dan dia dipindahkan dari sini ke daerah di sana, tempat asal-usul saya. Dan dia ketemu, kemudian berkata begini, Pak Pendeta, saya tidak pernah menduga bagaimana dari daerah seperti itu bisa dipanggil seorang pendeta seperti Bapak. Dan saya mengatakan, itu Tuhan, bukan diriku. Mari kita lihat ayatnya. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, ayat 43. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara, periksa ayat sebelumnya. Petrus lagi nyuci jala, ikutlah aku. Begitu juga dengan Andreas, ikutlah aku. Jadi tetap inisiatornya adalah Tuhan. Ini. Yang kedua adalah sikap kita. Apakah kita menerima, apakah kita menanggapi yes, oke, Tuhan, atau tidak. Itu sikap kita masing-masing. Saya punya seorang dosen, sudah emeritus dan sudah meninggal dunia, namanya Pendeta Sukrisno dari utusan GKJW, saudara. Dan ada mahasiswa yang konsultasi, Pak, saya begini. Karena saya ingin nanti orang yang saya kasihi itu bertemu dengan Yesus dan saya ajak. Maka saya begini. Lalu dia berkata begini, Mas, aku ini dosen duta wacana.
dosen misiologi, ahli PI. Wong aku ora berhasil kok, me ini bapakku dhewe. Dadi aja mbok pikir nek kowe begitu sudah kuliah ning Duta Wacana Teologi yuk terus iso me ini siapapun dan berhasil. Tidak, karena kabeh iki tergantung pada Tuhan dan orang itu sendiri, bukan pada kita. Itu. Dan saya terkesan dengan jawaban itu, karena kalau sudah masuk merasa pinter itu memang kadang-kadang seolah-olah dadi luwih pinter timbang Gusti Allah. Nah itu bahaya ya. Kita tanggapi atau tidak? Mari kita lihat ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Jadi Filipus ini menanggapi, yes, ikutlah aku. Nggih, sendika dawuh Gusti. Dan dia mengatakan dia sukacita. Orang yang sukacita itu apa? Kalau udah ketemu ya cerita, bersaksi, ya seneng kok. Lalu dia bertemu dengan Natanael dan dia bersaksi, kami sudah menemukan dia. Saya sudah yakin ini yang dikatakan di kitab Taurat oleh Nabi Musa, Yesus dari Nazaret. Nah ini poin kedua. Nah saudara-saudara, monggo saya bersaksi dengan banyak cara supaya kita menerima. Tapi ada juga yang menolak, bahkan ada juga yang sudah menerima lalu membuang keselamatan itu ke bak sampah. Silakan, monggo. Itu tergantung sikap kita sendiri. Jangan ikut-ikutan. Lah itu public figure aja begitu. Saudara, hidupmu tergantung dirimu, jangan tergantung orang lain. Nah itu kalau pas bener, kalau enggak kok ditiru kan repot. Ini sikap kita. Yang terakhir, inisiator Tuhan, kita menerima. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita diutus bersaksi. Saya memilih menjadi hambanya karena saya melihat dan saya menemukan. Dan saya sudah pernah cerita di mana-mana. Meskipun memang tidak di YouTube, tapi saya sudah cerita bahwa kenapa saya ikut Yesus, karena ada cerita tersendiri di mana saya bertemu dengan Dia dan yakin. Itulah sebabnya seluruh keluarga kami akhirnya mengikut Yesus. Menanggapi dengan sukacita, lalu diutus untuk bersaksi. Teksnya kita cermati lagi ayat 45. Perhatikan yang saya tulis dengan huruf lebih besar. Filipus bertemu dengan Natanael dan bertanya dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Itu bersaksi. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bersaksi. Saudara-saudara, kita semua diutus dengan cara masing-masing. Saya yang sudah setengah umur, begitu juga dengan yang kasepuan, tapi juga yang anak-anak, bahkan generasi milenial, Anda juga diutus bersaksi dengan caramu sendiri. Gitu. Kadang-kadang saya berpikir bisa ndak ya dalam rangka ulang tahun gereja misalnya ada lomba untuk bersaksi dengan bikin TikTok gitu misalnya. Gitu. Tapi saya tidak tahu kalau di komunitas lain itu bisa, kalau di komunitas kita bisa enggak, karena hampir semua top leadernya itu kasepuan. Kasepuan itu kadang agak susah untuk diajak berpikir milenial, padahal sekarang itu generasi terbanyak kita itu milenial. Nah ini harus menjadi PR kita nih, gitu ya, bersaksi. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, Nazaret waktu itu identik dengan komunitas yang enggak benar. Gitu.
komunitas yang nggak benar. Dan dari sana berasal. Maka Natanael ragu-ragu. Bener ndak? Mosok dari Nazaret? Ini, mosok dari Nazaret? Kita tahu ada daerah-daerah yang dalam tanda kutip hitam gitu. Dan kalau ada orang dari situ, kita urusan dengan orang dari situ, kita ngeper. Wah gitu. Bahkan ada juga orang yang sombong. Saya itu dari sana. Jadi malah dipakai untuk kesombongan, kejahatan itu. Nah, dan Natanael meragukan. Kok dari Nazaret? Ada yang benar enggak dari Nazaret itu? Mosok nabi dari Nazaret? Ragu-ragu. Lalu bagaimana sikap Filipus yang bersaksi ketika yang diajak itu ragu-ragu? Sakarepmu lah. Enggak, bukan itu sikap Filipus. Ayat 47. Yohanes 1:47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Ojo nolak se. Lihat dulu, buktikan. Mari dan lihatlah. Dan ketika datang Filipus dan Natanael terperangah karena Yesus bukan sekedar guru. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus ternyata lebih dari itu. Dia Mesias dan dia tahu meskipun itu di luar nalar. Itu Yohanes 1 ayat 47. Dan jangan kaget kemudian Natanael percaya. Saudara, ini proses yang terjadi pada Filipus. Tidak percaya, ragu-ragu lalu beriman. Tidak percaya, ragu-ragu lalu beriman. Dan ini tidak dibiarkan oleh sang pemberi kesaksian, tapi dikawal. Ada di antara kita yang tidak percaya dan kita cuek. Ada di antara kita yang ragu-ragu, sakarepmu. Bukan itu yang dikehendaki Yesus. Kita diutus untuk mendampingi yang tidak percaya, ragu-ragu menjadi beriman di dalam Tuhan. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, Guru, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Dengan kata ringkas, Natanael berkata, "Rabi, Engkau Mesias, Engkau Al-Masih, Engkau Hamasyah, bukan sekedar nabi." Tentu ini untuk yang beriman. Yang tidak beriman tidak tahu. Dipikirnya Yesus ya semacam nabi aja gitu. Saudara, dipanggil, dipilih. Saatnya dalam konteks kekinian kita semua. Dan yang D yang ketiga, diutus. Dalam konteks kekinian, dalam situasi pandemi, dalam macam-macam. Dan sekarang selain ada kemarin pesawat jatuh, beberapa gunung juga, yang tadi malam Semeru ya. Dan itu menimbulkan tidak hanya rugi, tapi juga korban. Dan sebelumnya gempa ya, di Mamuju, gempa. Dan banyak orang yang menjadi korban, bahkan yang meninggal. Ini konteks kita. Nah, kita diutus mau ngapain? Pak, tapi sekarang kan di rumah saja. Iya, tapi itu alasanmu. Diutus kan tidak harus kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Sekarang zaman modern. Bahkan rapat aja bisa online. Saudara, hari Jumat, karena ada wilayah di sebuah gereja, korbannya banyak. Dan itu orang-orang yang di situ menjadi korban. Maaf, sebetulnya orangnya semula sih sehat-sehat saja. Tapi ternyata terinfeksi dan tidak bisa tertangani. Karena di kota itu, bukan desa ya, karena di kota itu korbannya sangat banyak. Menurut data di Indonesia, ranking 1 di Indonesia. Dan dia tidak bisa ke rumah sakit karena memang tidak ada tempat. Yang meninggal kemarin 2. Yang sakit cukup parah ada sekitar 12. Yang isolasi diri dan di rumah itu banyak. Bahkan yang ikut
Google Meet yang saya pimpin itu juga ada yang sakit. Dan majelisnya bingung. Lalu mereka bilang, Pak Pendeta, saya minta tolong, Bapak memimpin kami dari Purworejo, kami akan bikin Google Meet. Karena apa? Karena tidak boleh dibiarkan ada domba-domba yang tergetar karena sebagian ada meninggal, sebagian sakit, dan sebagian sudah semplah dan seterusnya. Oke, baik. Lalu saya pimpin dari rumah. Jadi diutus bisa dengan metode macam-macam. Ada enggak kelompok kita? Ada enggak generasi muda? Ada enggak dewasa muda? Ada enggak anak-anak muda yang bikin itu? Pak Pendeta, tolong dong kuatkan kami. Lalu you bikin acara, saya dari pastori, kamu dari rumahnya masing-masing. Bahkan kalau perlu, Pak, dalam masa seperti ini kami juga bikin pendalaman firman Tuhan. Kenapa tidak? You bikin. Itu diutus. Jadi jangan katakan, Pak sekarang kan tidak boleh kemana-mana. Memang fisik tidak boleh kemana-mana. Meskipun prakteknya kemana-mana juga ya. Gitu. Kadang-kadang saya geli. Orang kebaktian tidak berani. Ke pasar tiap hari. Ya tidak apa-apa. Tapi maksud saya harusnya kita konsisten ya. Gitu. Dan yang lain lagi harusnya kita diutus itu enggak diem aja. Gitu. Maka silakan keluarga muda, silakan pengurus-pengurus kelompok, silakan generasi milenial, silakan remaja, bahkan anak-anak. Saya tahu anak-anak lebih canggih ketimbang kami yang tua. Makin tua, makin kurang kemampuannya. Makin muda, makin pinter. Oke? Silakan, kita diutus, jangan diam. Oh kuliah, sekolah aja pakai online, kenapa PA tidak? Gitu. Saudara, ini yang terjadi di masa pandemi ini. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, menurut saya, kita memperkuat diri. Tidak hanya imun, tapi juga iman. Dan akhirnya aman, gitu. Memperkuat diri itu yang pertama. Jangan kita malah cuma YouTubean melulu, nyetel film melulu, Koreanan melulu, dan itu belum tentu membuat kita damai. Karena kalau kita nonton asik, itu perasaan kita terbawa, gitu. Lalu saya pernah kapan itu ya ketemu dengan anak muda, ngopo? Kamu kayaknya habis nangis. Iya Pak Pendeta. Dimarahi mamamu Pak? Enggak. Loh ngapa? Habis nonton film Korea Pak. Kasihan. Dan nonton nganti nangis saya kaya ngono. Ya ampun. Kuwi ya Nduk, saya bilang, kuwi iki rasa mbok tangisi, dek iki seneng kuwi. Wong dek nangis ora tenanan kok. Habis di syuting nangis ya ketawa-tawa dia. Masa kita ikut nangis? Itu. Kayak si mbokku saja. Nggurana nelpon, rana wonge loh, TV dikandani. Jadi gitu, saya nonton TV ada orang nelpon di rumah gitu, ndak ada, dia ngandani dari sini ngandani, rana wonge. Ya itu kan sama dengan kamu. Ya makanya ya cobalah. Ya makin muda makin canggih. Apa lakukan? Apa yang perlu dilakukan oleh majelis? Saya kira rapat harus, tapi tidak selalu kumpul kan? Karena Google Meet ada, Zoom ada, bahkan WA ada, macam-macam. Mboten mudeng ya Pak, diajari kon ngajari anake. Gitu. Oke, ini yang terjadi. Kita dipanggil, dipilih, dan kita diutus. Radio Mitra setiap saat, bukan hanya seminggu sekali, itu melakukan ini, diutus. Teman-teman multimedia, Anda hanya menikmati sekarang, tapi mereka sudah beberapa saat, bahkan kemarin mereka sudah siap setiap saat. Gitu. Saya melakukan hal yang sama. Saya tiap hari, saudara, bikin itu konten RHI renungan hari ini.
Allah Pak cuma 20 menit. 20 menit itu kan you nonton. Bikinnya kan tidak cukup 1 jam. Jangan salah. Pernah nonton film? Sering kan? Film yang kita tonton 1 jam, 2 jam itu bikinnya berbulan-bulan, bukan berjam-jam. Tahu ada film namanya James Bond? Yang tua-tua nih, yang anak-anak belum tahu barangkali. Ya, itu bikinnya setahun sampai jadi. Kalau ditonton Pak, ditonton mengrong jam. Setahun. Jadi bikinnya lebih lama. Ngeditnya, ngepaske itu lama. Saya bikin tiap hari. Kenapa? Karena saya menyadari, saya dipanggil, saya dipilih, dan saya diutus. Dan itu bukan untuk saya. Ibu bapak semua, saudara semua, kita semua diutus. Maka di masa pandemi ini, lakukan sesuatu. Ayo action. Baik majelis, baik pokja, baik anak muda, baik orang tua, lakukan. Pertanyaannya, Quo Vadis mau kemana? Mau di rumah aja diem untuk diri sendiri cuek, atau kita mau di rumah cermat, hati-hati, tapi kita berbuat sesuatu untuk Tuhan? Saya memilih yang terakhir karena kita diutus. Amin.